Setahun menikah dengan Ferry Luandana atau Ferry Setiawan, Edis Adelia mendapat kado panas lantaran sang suami tersangkut dugaan kasus penipuan untuk pengadaan batu bara PLN senilai kurang lebih 20 miliar rupiah. Edis tak akan pernah menyangka jika di setahun pernikahannya Ferry malah masuk bui. Setelah Ferry ditangkap polisi di Bandara Soekarno-Hatta pada 18 Oktober lalu, apa yang dialami Edis sekarang berbeda dengan apa yang ia rasakan setahun lalu di tanggal 27 Oktober 2012 saat di mana Edis terlihat bahagia usai melangsungkan akad nikah dan duduk di pelaminan bersama Ferry, suami tercinta. Mas Ferry adalah lelaki pilihan saya. Di mata saya dia adalah laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, makanya saya menerima pinangan dia dan saat ini dia menjadi suami saya. Kasusnya FL dengan RR, suami daripada Adis Adela, yang saat ini sudah ditangkap dan ditahan sejak tanggal 18 Oktober. Prosesnya masih berlanjut. Sudah 9 saksi diperiksa, diantaranya berasal dari PT PLN dan dari rekan-rekan tersangka, juga dari pihak Bank Mandiri sebagai saksi. Siapa Ferry? Sosok ini boleh dikata samar-samar dikenal Edis. Mereka menikah dengan proses perjodohan. Adalah Din Syamsuddin, seorang tokoh agama di negeri ini yang kala itu menjadi saksi pernikahan Edis dan Ferry. Lantas apa kata Din Syamsuddin tentang Ferry? Tahukah dia tentang track record pria tersebut? Saya tidak banyak tahu, hanya 1-2 kali sebelum pernikahan. Tapi selebihnya saya tidak pernah berkomunikasi, tapi karena ya pemberitaan, penyampaiannya kepada saya dan kepada keluarga Edis. Dan sebenarnya kan bukan yang kali ini, bukan yang terakhir kemarin itu kan, sebelumnya sudah ada indikasi. Dan saya sudah bilang, saya peringatkan pada Edis, hati-hati, tapi yang namanya sudah terjalin terikat hubungan keluarga dan cinta lah. Masa lalu Ferry dan track record kehidupannya disinyalir bukan kali ini saja Ferry terjerat kasus dugaan penipuan. Sempat rekam saat beberapa waktu lalu ia akan menikahi artis Nuri Maulida sebelum Ferry akhirnya menikah dengan Edis Adelia. Hubungan Nuri dan Ferry kandas disinyalir lantaran saat itu Ferry terjerat kasus dugaan penipuan. Hal ini kabarnya sempat disampaikan sahabat Edis Adelia yang merasa ada ketidakberesan pada sosok Ferry. Aku nih denger-denger aja ya dari teman-teman. Kalau suaminya di sini dulu sebelum menikah dengan Edis pernah melamar sama-sama artis juga, tetapi nggak jadi menikah. Pasca kejadian tersebut, Edis seolah raib. Kediamannya pun kosong tanpa penghuni. Sama hanya dengan AM, korban penipuan Ferry ini juga tak terlihat batang hidungnya. Kediamannya di kawasan Kebayoran juga dalam keadaan kosong. Begitulah kisah Ferry yang diduga menilep uang senilai 25 miliar rupiah di setahun pernikahannya bersama Edis Adelia. Entah apa yang ada di benak Ferry hingga berani melakukan tindak penipuan dengan angka yang begitu fantastis. Bukankah ia sudah tahu risiko menikahi artis yang kabarnya memang bergaya hidup tinggi? Lantas pertanyaannya, apakah memang Edis bergaya hidup super tinggi? Perlunya Adis Adela dipanggil sebagai saksi, penyidik akan menanyakan beberapa hal, ya seperti apa yang diketahui tentang kegiatan bisnis suaminya, kemudian apakah dia ikut di dalamnya, apakah ada aliran dana yang sampai kepadanya, dan lain-lain ya. Jadi berkisar apa yang diketahuinya dan apa yang dialaminya. Selain Edis Adelia, Delia Septianti mantan vokalis band EQTES juga dikabarkan mengalami nestapa serupa. Sebab sang suami yang berinisial TPU dikabarkan melakukan tindak penipuan juga kepemilikan serta penggunaan senjata api. Nama topan hanya ini, nama topan Putra Unggul hanya ini. Senjata api ya. Kasusnya terus dakwaan tentang penggunaan senjata api, melanggar ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Waktu itu dalam perkara tersebut jaksa penuntut umum menuntut dia terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dengan tuntutan selama 1 tahun. Putusan hakimnya tersebut diputuskan pada tanggal 18 Juli 2012, jadi 2 bulan kemudian ya.
dan putusan tersebut sama dengan tuntutan dalam pembuktiannya, terbukti, akan tetapi pidananya oleh majelis hakim dijatuhkan 7 bulan, potong selama terdakwa ditahan, sehingga sisanya lah yang dijalaninya. Emang ada ya Pak? Topan Putrogo ada. Saya dikirim, jadi nggak lama. Nilainya sih cukup besar, di atas 100-200 juta sih. Ratusan ya? Ratusan juta, ya nilainya ratusan juta. 2 kali ya, yang pertama kurang lebihnya 100 lebih kali ya, yang kedua 200 sampai dengan 300 juta lah. Saya mau utang saya dilunasi, entah oleh orang tua ataupun oleh Tovan ataupun siapapun juga, tapi saya minta dilunasi. Ya berikutnya sih ya, mungkin saya berharap pernikahan dengan Delia ini memang benar-benar sesuatu yang baik ya, bukan ada udang di balik batu yang ya, atau ada agenda-agenda khusus dari Tovan terhadap Delia sendiri sih. Saya sih ya, harapan saya sih itu aja. Kalau misalnya ada pemberitaan apapun, aku tidak yang langsung emosi, tidak langsung yang mengambil tindakan yang negatif lah. Jadi lebih belajar untuk berpikir positif gitu, dan alhamdulillah suamiku juga orangnya tuh selalu mengajarkan untuk sabar dan sabar.